Bapak Prabowo mengatakan argumennya untuk menyetop impor untuk swasembada pangan di Indonesia. Pemerintahan Prabowo bertekad menyetop impor dengan 4 komoditas sebagai langkah awal mencapai swasembada pangan. 4 komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula, dan garam. Kebijakan ini didorong oleh krisis pangan dan ketergantungan impor yang bisa mengancam kedaulatan nasional. Program swasembada ini akan tercapai akhir tahun 2025 atau paling lambat awal tahun 2026. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya Indonesia menghentikan impor pangan secara bertahap. Baginya, swasembada pangan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kedaulatan bangsa. Namun, bagaimana kita memahami dan menilai gagasan besar ini? Apakah swasembada dan larangan impor bisa menjadi solusi ideal dalam membangun kekuatan ekonomi nasional? Disinilah kita bisa melihat relevansi teori ekonomi klasik dengan teori fisiokrat. Kata fisiokrat berasal dari bahasa Yunani kuno yang merupakan penggabungan dua kata, yaitu fisik yang artinya alam atau ilmu alam, dan kretein atau kretos yang artinya kekuatan atau kekuasaan. Kemudian diartikan sebagai kekuatan alam atau hukum alam. Kaum fisiokrat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan dengan penuh keselarasan dan keharmonisan. Penemuan teori fisiokrat adalah Francois Quesnay. Francois Quesnay adalah seorang dokter atau ahli bedah, namun dia tertarik kepada masalah-masalah ekonomi, khususnya yang menyangkut pertanian, karena keprihatiannya atas kehidupan kaum tani yang begitu tertekan. Menurutnya, teori fisiokrat ekonomi yang percaya bahwa kekayaan negara berasal dari sektor pertanian. Quesnay membagi masyarakat perekonomian menjadi 3 kelas. Yang pertama, productive class, yaitu masyarakat yang aktif berproduksi di bidang pertanian. Yang kedua, sterile class, kaum non-produktif seperti saudagar, para profesional, para buruh, dan tenaga kerja penerima gaji. Yang ketiga, proprietary class, meliputi kaum tuan tanah. Fisiokrat percaya bahwa hanya sektor pertanian atau kegiatan yang langsung bergantung pada alam yang menciptakan surplus bersih. Dengan meningkatkan produksi beras, jagung, gula, dan garam, Indonesia akan menciptakan lebih banyak nilai ekonomi daripada produk impor. Yang pertama, sektor yang bergantung langsung pada alam atau pertanian yang menciptakan kekayaan nyata. Yang kedua, produksi beras, jagung, gula, dan garam menciptakan surplus ekonomi real, sehingga menyerap tenaga kerja, menggerakkan industri pendukung, dan memperkuat ekonomi desa. Yang ketiga, dalam pandangan fisiokrat, impor dianggap sebagai kebocoran kekayaan nasional. Uang yang seharusnya bisa menghidupi petani dan pekerja Indonesia malah menghidupi produsen luar negeri. Swasembada pangan akan memperkuat posisi petani sebagai kelas produktif. Sesuai konsep kelas produktif dalam teori fisiokrat, yaitu masyarakat yang aktif berproduksi di bidang pertanian. Awal kita sudah membahas tentang kelas yang ada di teori fisiokrat. Dalam teori fisiokrat, hanya kelompok yang bekerja langsung dengan alam, terutama petani, yang dianggap menciptakan kekayaan nyata, maka mereka disebut sebagai kelas produktif, karena menghasilkan surplus bersih dari tanah. Dengan mengalihkan fokus ke sektor pertanian, distribusi pendapatan jadi lebih merata. Tidak hanya kota yang berkembang, tapi juga wilayah agraris dan pesisir. Harga hasil tani cenderung lebih stabil dan menguntungkan jika negara tidak bergantung pada impor, yang diketahui bahwa barang impor lebih murah daripada produk lokal seperti beras.
Pengurangan impor membuat harga hasil tani lebih stabil karena permintaan pasar dalam negeri terfokus pada produk lokal tanpa tekanan dari harga murah produk luar, sehingga petani bisa menjual hasil panennya dengan harga yang layak. Peran aktif pemerintah sangat penting dalam menjaga kestabilan harga melalui kebijakan harga dasar, subsidi pertanian, infrastruktur distribusi yang baik, dan perlindungan terhadap petani dan fluktuasi pasar. Produksi dalam negeri memungkinkan negara untuk membangun cadangan pangan yang kuat, bisa digunakan untuk program bantuan saat terjadi bencana, krisis ekonomi, atau inflasi. Produksi dalam negeri memungkinkan terbentuknya cadangan pangan nasional yang dapat digunakan saat terjadi bencana, krisis ekonomi, atau gangguan pasokan tanpa harus bergantung pada impor. Cadangan pangan lokal membantu menstabilkan harga dan mendukung program bantuan sosial seperti operasi pasar dan distribusi pangan bagi masyarakat terdampak, terutama saat inflasi atau kondisi darurat.